أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Toto nih, selama bulan puasa nih, tanggal 16 nih, sekarang sudah berapa kali bolak-balik Quran? Lupa sampean. Bolak-balik. Bukan ngatamin, bolak-balik. Insyaallah pemirsa ya masih ada waktu buat ngatamin Quran. Dan ngatamin Quran itu insyaallah subhanallah ya merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya di bulan puasa ini. Ditambah lagi amalan yang sangat dicintainya juga adalah sedekah dan zakat. Nah, dan ini mana ya? Katanya mau bagi-bagiin ini dia, zakat dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ini isinya emas nih, emas isinya. Ini Tat buat zakat. Masya Allah. Iya, saya kan sering main sama Ustadz Yusuf Mansur, masa masih pakai literan. Sekarang zakatnya alhamdulillah udah bisa karungan, Tat. Mantap. Begitu, Tat. Makin gede zakat nih, makin gede untungnya gitu. Amin. Jadi kalau rumah tangga atau perusahaan begitu ya, ukuran suksesnya itu di zakatnya. Zakatnya berapa? Kalau zakatnya kecil berarti perusahaan tuh kecil gitu. Insyaallah ini nih. Kata gede perusahaannya berarti Perusahaan gede. Wah, berarti besok saya nyari beras yang lebih gede-gede lagi, Teh. Ya. Oh, maksudnya jumlahnya. Udah kemana aja? Saya putar. Wilayah sekitar sini, lantai-lantai atas. Saya jadi ingat cerita Umar nih kalau begini. Gimana? Coba ini taruh di atas pundak. Wah, mau ceritanya nggak lama kan, Tat? Silakan, Tat. Jadi Umar bin Khattab maksudnya, ya, itu seneng banget, Den. Bawa beras nih nggak begini bawanya, nggak begini. Duduk. Berat juga ya. Oh, iya. Nah, sebentar Den, foto dulu Den. Ya, pakai dipoto. Foto dulu sebentar. Jarang-jarang kan ente foto begini kan. Iya. Kayaknya soleh banget gitu. Udah deh cukup. Oh, iya. Pindahin ke kiri. Pindahin ke kanan. Kirain udah turun, Tat. Pindahin ke kanan. Oh, iya. Jadi Umar bin Khattab itu senang membagikan sendiri dia. Karena emang bagian sendiri juga beda. Tapi jangan salah, ketika orang kemudian ngumpul bersama lalu bersedekah bersama, itu juga pahalanya beda lagi. Nah, cukup Den, taruh di kiri. Iya. Nah, jadi Sayyidina Umar dulu bawa sendiri, bagian sendiri. Wah, mantep. Nah, saya kan bukan Sayyidina Umar, jadi saya boleh turunin, Tat. Oh, gitu, Tat. Kayaknya ada langsung begini tuh. Langsung sengklek. Sehat, nggak apa-apa, Bu. Makin berat bebannya, makin banyak pahalanya. Itu dia. Dene beda. Ustaz, itu zakat kan masuk ke dalam rukun Islam, Ustaz. Iya. Seberapa penting sih, Ustaz? Penting sampai tadi saya bacain pemirsa itu ayat dari surah Maryam ya. Mana sih? Tuh lo, menulis. Kirain saya mau tinggal pulang. Nih, perhatikan nih. Ya.
wa ausani bisolati ya atau bisolati wa zakati madum tu hayya. Apa itu artinya tuh, Ustaz? Ini menjadi luar biasa karena kalimat ini diucapkan oleh seorang bayi. Bayi yang masih dalam, bayi yang masih merah. Jadi baru ngebrojol. Tahu siapa? Bayi ini siapa? Siapa bayi di dunia ini yang baru ngebrojol udah ngomong? Yang pasti bukan saya, Ustaz. Iya emang. Siapa itu beneran? Nabi Allah Isa. Jadi kan waktu itu Maryam dituduh ya. Maryam ini, Siti Maryam ini ibunya Isa kan. Kan dituduh tuh. Oh kamu nih Maryam perempuan suci. Bapakmu bukan orang jahat. Ibumu juga bukan pezina. Tapi kok kamu malah hamil? Siapa yang ngehamilin? Padahal emang tidak ada. Allah yang membuat Siti Maryam hamil tanpa suami. Lalu Maryam bilang, fa'asyarat ilai. Maryam melirik kepada Nabi Allah Isa. Lalu Nabi Allah Isa bicara. Apa kata Nabi Allah Isa? Qala inni abdullah. Aku ini Abdullah, hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah bikin aku ini lahir langsung memberi satu kitab. Dan langsung menjadikan aku nabi. Wa ja'alani nabiyya. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Terus kemudian wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Aku dijadikan berkah dimanapun aku berada. Jadi Nabi Isa tuh kalau dia nginjak tanah itu subur. Jadi dan ini sempat jadi doa saya tuh. Ayat-ayat ini sempat jadi doa saya. Saya bilang, ya Allah kemana bumi saya injak, mudah-mudahan berkah. Amin. Subhanallah itu. Karena Nabi Isa seperti itu tuh. Jadi ainama kuntu, mubarakan ainama kuntu. Nah terusannya ini. Wa usani bis salati wa zakati madumtu hayya. Aku diperintahkan oleh Allah Tuhanku, diwasiatkan oleh Allah Tuhanku untuk melaksanakan sholat dan zakat seumur hidupku. Jadi pentingnya zakat itu kayak ya seperti itu. Subhanallah. Wow. Masih akan kita bahas lebih dalam tentang zakat. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Zakat, menyempurnakan zakat, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kan pada zaman Rasulullah orang pada taat ya. Tapi begitu Rasulullah nggak ada, mereka bilang Rasul udah nggak ada. Jadi ngapain lagi bayar zakat, ngapain lagi sholat. Diperangin sama Abu Bakar. Penting sekali zakat. Tat, kalau bedanya sama sedekah, apa ya Tat? Zakat itu wajib, rukun Islam. Kalau sedekah itu tatawu, jadi sedekah itu sunnah. Sunnah. Ya. Boleh keluar, nggak boleh enggak. Tetap sih harus wudu. Tapi derajatnya bukan wajib. Tidak berdosa sebenarnya, cuman lu jadi kelewatan. Kalau nggak sedekah gitu. Nah kalau zakatnya begini ya. Kalau saya suka bercanda bilang, Allah nih pengen sekali kita tuh keluar. Sampai-sampai Allah mewajibkan kita dengan rukun Islamnya. Yakni zakat. Coba kayak zakat fitrah misalkan. Jangan sampai lu nggak pernah ngasih makan orang sama sekali. Jangan sampai nggak pernah ngasih makan orang sama sekali. Keluarin tuh zakat fitrah gitu. Terus apalagi ya sedekah di musim haji. Idul Kurban. Jangan sampai nggak pernah ngasih makan kambing. Kebo, sapi gitu. Onta. Terus ketika kita punya anak, akikah, jangan sampai tidak, pokoknya terus berbagi itu di mana-mana. Nah, ini kita juga akan undang bintang tamu kita. Siapa nih? Ini banyak berkecimpung tentang ini, Tat. Zakat. Oh. Background pendidikannya IT, tapi jadi amil zakat. Oh, Bram. Nah, Mas Sri Mas Adi Bram. Brahma Setia. Buat baik janganlah ditunda-tunda. Beramal baik janganlah ditunda-tunda. Oke. Mas Bram. Yes. Salah satu pejuang zakat. Yes. Alhamdulillah. Tapi background pendidikan IT ya, Mas ya? Iya itulah, tersesat di jalan yang benar saya. Amin. Gimana tuh Mas, bisa masuk ke sini Mas? Ya ceritanya agak panjang ya, cuman kalau disederhanakan
punya cita-cita itu sederhana sebenarnya, pengen bermanfaat buat orang banyak. Maka ketika ada masalah kemanusiaan tahun 99, kita bantu dengan kegiatan sosial, dan pada saat itu aktivitasnya sangat intens sehingga saya yang semula kerja di IT diminta untuk full ngurusin zakat. Gitu. Dan Asal memang ini muasalnya. ya asal muasal begitu, dan ini memang kebenaran juga, ini sesuatu yang membahagiakan hati saya, mengerjakan sesuatu yang disenangin, terus kemudian ibadah lagi Ustaz ya. Jadi membantu orang tuh seneng gitu ya. Senang Ustaz. Melihat orang tertawa, tersenyum, Iya. bahagia, seneng ya. Iya. Mas Bram, katanya Iya. kemana-mana bawa kwitansi nih. Iya. Nah, itu kenapa? Itu resiko profesi ya. Nah, Jadi maksudnya? jadi kalau orang mau zakat, infak atau sedekah, itu kadang ini suka minta tanda terima kan. Selain minta didoain juga minta tanda terima. Semua kita kasih tanda terima, termasuk juga infak, sedekah ya. Cuman kalau sedekah senyum kita nggak kasih tanda terimanya. Wah, ya repot juga ya. Habis buku kwitansi ya? Habis buku kwitansinya ntar. Iya. Oh, jadi kalau di jalan tuh ada suka, Mas, saya pengen bayar zakat gitu. Iya, biasanya sih Langsung. ya orang yang udah kenal dan tahu saya juga mengelola zakat, itu mereka biasanya minta kwitansi juga. Karena kan sebenarnya sekarang zakat itu bisa ngurangin pendapatan kena pajak. Jadi bukti kwitansi dan bukti store zakat itu bisa ngurangin pendapatan kena pajak. Lumayan. Oh, iya. Kalau sehari-hari sekarang dinas di mana, tugas di mana? Saya sekarang sehari-hari di PKPU. Sebagai PKPU Lembaga Kemanusiaan Nasional sebagai Deputy CEO. Jadi kerjaannya ya mengkomunikasiin lah kira-kira bagaimana kita bisa bekerja lebih baik, bisa lebih optimal melayani masyarakat. Samping itu saya juga sekarang diamanahi menjadi ketua umum dari Forum Zakat. Forum Zakat itu asosiasi organisasi pengelola zakat seluruh Indonesia. Jadi Mas Bram ini menerima dan langsung menyalurkan, Mas ya? Iya, sebagai amil itu kita mesti memberi nilai tambah terhadap zakat yang diamanahkan melalui kita. Iya. Karena kan kalau nggak ada nilai tambahannya, muzaki jadi rugi ya, Ustaz ya? Iya betul. Mas Bram, Iya, gimana Ustaz? bisa kasih motivasi nggak ke pemirsa? Bagaimana kemudian zakat juga bisa mengubah ya kesejahteraan manusia? Iya, soal zakat, potensinya itu... Maaf Mas Bram, ini Gimana? bagus Tat. Tapi Motivasi bagaimana kita bisa menjadi lebih baik. Ah. Tapi kita tahan dulu Tat. Udah melewat. Oke. Ada yang mau bagiin zakat. Iya, iya, Jangan iya. kemana-mana, tetap di Siap. chatting dengan YF. Alhamdulillah masih bersama saya Denny Cagur ya, Toto dan Mas Haji Bram. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, persoalan zakat ini adalah hubungan antara kita dengan Allah. Jadi Allah ini mau kita bukan cuman urusannya vertikal ke atas, tapi juga horizontal kepada sesama. Bagaimana kemudian Islamnya kita tidak hanya kemudian bermanfaat buat diri kita saja, tapi juga bermanfaat buat orang banyak. Nah, dengan kita berzakat, insya Allah mudah-mudahan ya kemiskinan tuh bisa teratasi. Ya, kesedihan orang. Jadi kan bukan cuman persoalan duit juga ya. Bagaimana ketika kita datang zakat, yang memberi kepada orang, itu ada senyuman di mata dia. Ketika dia merasa sudah tidak lagi ada orang yang peduli, ternyata datang lembaga-lembaga amil zakat seperti PKPU, ada lagi rumah zakat, ada lagi dompet duafa, ada lagi banyak lah ya, termasuk PPPA. Subhanallah, senang gitu, hati senang gitu. Dan dengan apa namanya, dengan zakat ya, bahkan ada sesuatu yang menarik pemirsa. Ya, Mas Bram ini punya cerita unik nih. Iya. Silakan Mas Bram. Ya, jadi ada orang yang menghubungi kami melalui telepon dan dia konsultasi tentang gimana sih cara ngitung zakat. Dia ini profesinya pengusaha gitu ya. Dan diajarin tuh. Dan dia kasih data ke kita berapa apa usahanya, bagaimana cash flow-nya dan seterusnya. Akhirnya kita sampaikan bahwa zakatnya Bapak sekian puluh juta begitu ya. Nah, setelah dia tahu jumlahnya, dia bilang ke kita, "Duh, saya minta maaf sebelumnya. Saya ini non muslim.
Non-muslim. Non-muslim dia. Terus gimana? Terus akhirnya ya sudah Pak, kalau Bapak non-muslim, kalau Bapak mau menyumbang kita catat sebagai sumbangan. Tapi dia tetap ngotot, Ustaz. Maunya zakat. Saya pokoknya maunya dicatatnya sebagai zakat katanya. Terus kita tanya kan, kenapa maunya dicatat sebagai zakat gitu? Karena dia bilang kalau zakat itu pasti sampai ke yang menerimanya katanya. Sumbangan belum tentu. Tapi gara-gara itu dia sering konsultasi ke kita dan kita kasih tahu tentang esensi harta dalam Islam. Dan alhamdulillah Allah ngasih hidayah ke dia akhirnya. Masya Allah, masuk Islam ya? Masuk Islam akhirnya. Dahsyat itu. Sementara ada orang-orang yang ngecil-ngecilin zakat. Jadi begini loh, misalkan harusnya sekian, tapi dikulak-kulik sama dia seperti ngulak-ngulik pajak gitu. Dikulak-kulik sampai jadi 0 gitu. Jadi ini nggak wajib zakat nih karena begini, karena begitu. Karena emang ya namanya orang kan nggak semuanya soleh ya, ada juga yang bahlul-bahlul punya gitu. Padahal dia tahu ini duit dari Allah. Padahal zakat itu juga nggak hilang. Zakat, sedekah itu betul nggak Mas Bro? Betul. Nggak hilang. Zakat kan artinya tumbuh Ustaz. Iya. Kita punya VT Pak Ustaz. Kita ada VT seseorang yang pengen jadi ketua panitia zakat, biar dia nggak kena bayar Masa zakat. sih? Ada, ini dia nih. Iya ada. Ada. Ya. Ini saya terima zakat fitrahnya di Masjid Al Abror. Mudah-mudahan Bapak rezekinya dilancarin, puasanya diabdolin. Terima kasih ya Pak. Sekali lagi saya terima zakatnya dan nanti kami salurkan kepada yang berhak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bopak, ada bisa kita bantu nih? Mau bayar zakat. Tahun kemarin Pak Bopak nerima zakat ya? Bapak Bopak tahun kemarin terima zakat. Alhamdulillah hari ini mau nganterin zakat. Bayar zakat? Iya nganterin kemarin. Bayar zakat. Bopak. Iya. Apa nih? Iya beras 3,5 liter. Alhamdulillah berat. Pri, tolong Pri, terima Pri. Saya terima zakat fitrahnya di Masjid Al Abror. Nanti insya Allah kita salurin sama yang berhak. Semoga puasanya diabdolin sama Allah. Amin. Ya. Makasih ya Pak ya. Iya, iya Pak ya. Ngomong-ngomong ente udah zakat Pri. Siapa? Masa gue pakai bayar zakat sih Kak? Mampu kan? Kan gue panitia. Kagak ada sejarahnya panitia kagak bayar zakat. Mana sih ente? Orang udah bantu-bantu di sini panitia Kak. Gue kan sekretaris. Yang namanya semua sekretaris, kayak ketuanya, kayak kita mampu kita bayar. Gue jadi harus bayar juga. Iya dong. Wah, itu si Sapri. Sapri mah dari mana aja nggak bener ya Pak. Yang begitu. Iya. Kita doain. Amin. Amin. Nah pemirsa ini ada sesuatu yang saya catat. Mas Bram ada yang saya catat. Apa? Iya. Kita ini umat Islam ternyata tidak mempelajari rukun Islamnya. Sebagai rukun Islam, pelajari. Pelajari termasuk diantaranya zakat. Pelajari. Begini ya. Cara tercepat supaya bisa punya mobil salah satunya apa? Selain doa, selain kemudian kita barangkali nabung, sedekah, apa cara tercepat supaya bisa punya mobil? Belajar nyetir. Bikin SIM. Nanti tinggal peta komplit ke Allah. Udah bisa nih. Udah punya SIM-nya nih. Tinggal mobilnya ya Allah. Dapat dah. Nah kalau ente pada miskin, ngitung-ngitung zakat nih. Kalau sekian, sekian. Kalau emas sekian, sekian. Kalau hasil dari kebun, sawah, tambang sekian. Terus pelajari itu ilmu zakat. Masya Allah, Allah akan kasih hak Anda supaya jadi orang kaya. Salah satunya itu yang terjadi sama guru besar di Syria. Ya, yang besar di Kuwait. Ya, Hasan Hito namanya. Syekh Hasan Hito itu dia mempelajari zakat terus sekarang menjadi salah satu orang terkaya di Kuwait, Syria, dan membangun kemudian perguruan tinggi termasuk di Indonesia. Di Indonesia dia bangun tuh perguruan tinggi tuh di daerah apa Cianjur apa Pandeglang gitu. Subhanallah. Orang kalau udah belajar ilmu zakat Kang, makanya Kang kita harus support ini forum zakat ya. Supaya salah satu agendanya adalah melakukan apa? Sosialisasi zakat ke seluruh masyarakat. Tapi memang ini Ustaz, problem yang mendasar menurut kami di Forum Zakat itu soal pemahaman masyarakat. Karena faktanya tahun lalu zakat yang kita kumpulin semua lembaga zakat dan badan amin zakat di Indonesia
yang tercatat tuh baru 1,8 triliun. Baru 1,8 triliun. Baru 1,8 triliun. Padahal potensinya. Potensinya itu ada yang bilang 20 triliun, ada yang bilang 217 triliun. Nah pertanyaannya kan, why gitu, kenapa begitu ya? Ini belum pada tahu. Nah, mungkin pertama, mereka taunya mungkin jagat fitrah aja gitu. Iya. Iya nggak, Ustaz? Yang kedua, mungkin mereka juga... Yang murah-murah aja deh, jagat fitrah. Gitu. Nyalurin sendiri bisa jadi, Ustaz. Nah. Kan biasanya kayak yang kejadian yang sebelum ini yang kita berharap nggak terjadi lagi tuh. Iya, iya. Orang baik, orang muzaki kita gitu, nyalurin langsung, ngumpulin orang segitu banyak kan. Iya, benar. Nah ini kan satu sisi juga kita prihatin gitu. Sampai yang lalu tuh sampai ada yang makan korban, Iya. ada yang meninggal dan seterusnya. Ustaz, Iya siap. mau nanya boleh nggak? boleh. Apa tuh? Nanya apa tuh? Enggak, mau Neng, nanya. sini aja Neng. Nah, ya. Nanya sini. bisa Oh iya di bener, sini Pak aja Ustadz. sini. Ah, Gak apa-apa silakan. ya? Iya, boleh. Nah, karena cewek. Ini sini deh. Oh iya iya. Sini deh. Iya. Udah cewek aja lu suruh kemari. Iya. Tidak yang nanya si Alam nggak kemari. Kalau yang nanya laki di sono aja, Tat. Enggak. Ustaz mau tanya, kalau zakat mal itu apa sih sebenarnya Pak Ustaz? Maksudnya pengertiannya dari zakat mal itu sendiri apa? Coba deh jawab dulu. Sama hitung-hitungannya ya. Itu Oke, coba deh. Sama itu. saya akan jelaskan ya. Jadi zakat mal itu zakat yang terdiri dari 4 kata. M-A-A-L. Zakat mal. Apa itu zakat mal? Silakan Bos. Kirain mau jawab bener. Makanya karena ada ahli zakat sini ente yang jawab. Waduh. Sebelum ini dijawab, ada yang mau bagi zakat dulu. Wah, Iya, mau bagi-bagi zakat. Lewat dah. Lewat dah. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan dia. Elva, Neta, tamu kita yang tidak lupakan tugas. Iya. Walaupun udah di meja tetap Alhamdulillah. Elva ya. Tadi Elva nanya tentang zakat mal ya. Zakat mal itu Zakat zakat harta. atas harta. Jadi ada dua zakat atas jiwa yang namanya zakat fitrah, yang kedua zakat atas harta atau zakat mal. Dan zakat mal ini dikeluarkannya itu kalau kita punya simpanan emas, perak, terus punya hasil perkebunan atau pertanian, peternakan dan sebagainya. Tapi yang paling penting sebenarnya semangat kita nih untuk bisa jadi muzaki itu, Ustaz. Betul. Semangat Dan untuk semangat menjadi untuk jadi muzaki. Jangan rindu menjadi mustahik. Iya. Jadi ada orang-orang yang senang pemirsa sama Ramadan. Kenapa? Karena banyak yang bagi jeket. Banyak yang bagi jeket. Itu ada orang yang ngomongnya jeket lah, bukan jekat. Ada yang jeket, ada yang jekat. Tergantung intonasi apa daerah ya. Daerah. Nah tapi kalau bisa jangan rindu karena banyak yang bagi sodako, tapi rindulah untuk bisa yang menjadi yang membagi. Ya, siap boleh. Gimana caranya untuk memotivasi biar orang itu mau berzakat gitu loh, Ustaz? Ya itu dia. Pertama tahu ilmunya. Ya, ketika dia udah tahu ilmunya, dia akan kemudian memahami. Dan zakat itu masya Allah ya. Ini kalau saya boleh bacain. Pemirsa yang bawa Quran ya, di rumahnya ada Quran, silakan dibuka surah At-Taubah misalnya. Ini manfaat zakat ya, Pak. Ya, ini serem ini. Surah At-Taubah surah ke-9 pemirsa. Nah, lihat ya, ayatnya ayat 35. Atau kita baca mulai dari 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka. Allah nyindir sebenarnya nih. Kabar gembiranya bukan kabar gembira enak, tapi apa? Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Kabar gembira dengan azab yang pedih. Apa di antara azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha
wa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kan waktu kecil kita suka dikasih tahu begini ya, kalau nggak keluar zakat disetrika. Lah itu emang ayat. Kalau nggak keluar zakat disetrika. Itu emang ayat, lihat ayatnya. Pada hari ketika emas dan perak, ini sebenarnya global ya, bukan cuma emas dan perak, di hasil tambang, kebun, sawah, dan sebagainya lainnya. Pada hari ketika harta kita tuh dipanaskan di dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi kita. Dahi mana dan dahi? Ah itu. Lambung kita, mana lambung? Nah. Dan punggung mereka. Punggung mana punggung? Belakang. Apa artinya? Penyakit di 3 lokasi. Pala puyeng melulu, ayah punya perusahaan tapi kok macet melulu. Mungkin ada zakat yang belum dikeluarin, kira-kira begitu. Di lambung semua penyakit di depan, bagian depannya ada. Hati, apa, semua di depan sini. Terus belakang ini ada saraf loh. Ada saraf di belakang nih. Di, apa namanya, apa? Tulang ekor atau apa. Tulang punggung. Tulang ruas ya, ruas apa namanya itu? Ruas tulang. Sumsum apa-apa itu. Iya. Ya itulah pokoknya ya. Ya. Terus apa kata Allah? Allah berfirman ya, "Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Inilah apa yang kalian dulu selalu simpan, tidak dikeluarkan, dan sekarang rasakan apa yang kalian simpan. Subhanallah. Hati-hati, Bu. Orang ya nyimpen-nyimpen harta, nggak taunya malah kemalingan. Lah kalau udah dimaling itu kan bukan cuma bagian zakatnya aja, tapi segondol emasnya itu ya ikut dibawa. Ada tetangga saya demennya tuh sedekah mobil. Subhanallah. Ya, bukan maksudnya sedekah mobil itu bukan mobil yang sedekahin, tidak. Tapi setiap dia beli mobil, dia sedekahin sekian. Dan dia lebihin, tidak 2,5%, tapi 10%, 20%. Dan mobilnya nggak habis-habis. Sekarang tuh mobil ada berapa belas gitu. Karena ini angkot, dia beli angkot. Beli angkot banyak, subhanallah. Jadi itu motivasinya kan. Kayaknya yang lain ada yang mau nanya nih. Ada lagi yang lain? Ya. Iya mau nanya. Iklan dulu. Itu dia iklan. Iya dah. Tahu nih Kang Jakat kayaknya nih. Oke, kita akan balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Oke, balik lagi di chatting dengan YM. Masih sama Mas Bram nih sebagai ketua forum zakat ya Mas. Kayak juga ada Elva. Elva, kalau Elva bayar zakat nih, pengen sendiri atau melalui lembaga biasanya? Maksudnya disalurin sendiri gitu ya? Ya, bayar langsung disalurin sendiri gitu. Sebaiknya gimana ya? Maksudnya memang masih agak bingung juga sih. Belum begitu paham juga. Maksudnya kalau kayak gitu sebaiknya bagaimana? Nah, gimana tuh Mas Bram? Kalau saya dari organisasi pengelola zakat, baiknya sih memang melalui lembaga. Karena kalau lewat lembaga itu ada dikelola dengan lebih baik, dikasih nilai tambah, dan juga wilayahnya juga bisa lebih luas, penerima manfaatnya juga bisa lebih banyak. Jadi sebaiknya melalui organisasi pengelola zakat, baik itu lembaga amil zakat maupun badan amil zakat gitu ya. Tapi kalau mau nyalurin sendiri, asal kita juga sudah tahu prioritasnya tentang asnaf zakat, sih juga nggak apa-apa ya Ustaz ya. Kalau menurut Ustaz gimana Ustaz? Ya semua ada plus minusnya. Ketika kita menyalurkan sendiri, ketika pemirsa menyalurkan sendiri, ada interaksi yang tidak bisa dibeli sama lembaga amil zakat. Makanya kan lembaga amil zakat sekarang banyak yang kemudian bikin acara wisata zakat. Jadi ketika dia mau membagi kepada destinasi A misalkan, dia ngajak serta para muzakinya untuk ikutan, jadi ikut melihat. Nah itu yang tidak bisa dibeli, kecuali dengan ngasih sendiri, itu tangisan orang, merindingnya orang ketika dibagi, senyumannya gitu. Terus apa plusnya lewat lembaga amil zakat? Dan itu lebih banyak sekali plusnya. Contoh nih Mak, kita bicara yang kecil-kecil deh. Kalau Elva sedekah 20.000 misalkan, sendirian, jadi apa kira-kira? 20.000 rupiah, jadi apa kira-kira? Jadi paling berasnya doang, belum ketemu lauknya. Nah, piringnya belum ada. Iya kan? Jadi ketika kita misalnya kerja, gaji katakanlah 1 juta.
Kalau 1 juta kan zakat profesinya kira-kira 25.000. 1 juta dibagi 10, 100.000 dibagi 4 kan, kira-kira 25.000 misalkan. Nah ketika misalkan 25.000 itu nggak jadi apa-apa sebenarnya gitu kan. Tertulis sih secari kertasnya itu potongan zakat misalkan 2,5% kan, 25.000. Tapi ketika zakat itu dikumpulin bareng, maka dia bisa jadi gerobak bubur ayam. 100 orang dikumpulin jadi 2.500.000. Bisalah mengentaskan satu orang nih tidak menjadi mustahik, tapi dia menjadi pedagang. Lalu kita titip sama dia, Pak, setiap hari Bapak kasih ya di pojokan sono kira-kira 3-5 mangkok. Sama aja sebenarnya. Jadi kayak kita ngasih tiap hari tuh jadinya. Nah itu kelebihan yang tidak dimiliki kalau kita ngasih sendiri. Nah, terus apa lagi? Begini ya, namanya gue manusia. Ente bagi gitu, ada satu orang gitu, tiba-tiba jadi musuh ente nih di kemudian hari. Begitu jadi musuh ente, keluar tuh semua. Dasar lu ya, anak lu gue sekolahin, gue bagi lu zakat. Wah, udah habis deh tuh. Habis deh tuh. Nah, tapi lewat lembaga amil zakat, kita jadi tersembunyi tuh. Jadi lebih halus lagi mainnya gitu. Lebih gampang jaga keikhlasan. Lebih gampang jaga keikhlasannya. Nah, tinggal nanti dituntut profesionalitasnya. Iya, betul. Dari lembaga amil zakat. Kadang-kadang ada kemudian kecurigaan sebagian orang bahwa lembaga amil zakat itu banyak memperkaya diri sendiri. Karena memang ada hak amil misalkan. Nah ini yang perlu disampaikan pada pemirsa bahwa pejuang-pejuang lembaga amil zakat sekarang Masya Allah. Ya, beberapa di antaranya bahkan sudah profesional sekali. Tidak membagi hak amil itu kepada karyawannya. Melainkan lewat usaha. Jadi dibangun nih usaha. Usaha itulah untuk menggaji para amil zakatnya. Bukan direct langsung dari zakatnya. Walaupun boleh, ada sepersekian. Ada hak asnaf, ada asnaf itu ada amil zakat, amilin. Tapi ya itulah. Insya Allah udah pada pakai audit independen. Dan kemudian apa. Nah, pilihan ini nanti akhirnya menurut saya bisa dicarikan jalan tengah. Apa jalan tengahnya? Ada yang dibagikan sendiri, khususnya yang dekat-dekat. Atau titipin sama lembaga amil zakat sambil bilang, ada di daerah saya begini. Ah itu sebenarnya jalan tengah tuh. Jadi ketika ke amil zakat bisa kemudian titip ulang kepada destinasi yang dia salurkan tanpa perlu tahu siapa sih yang sebenarnya sudah mengangkat derajat orang itu, apa segala macam. Nah ini setelah udah plus minus. Pesan saya pelajarilah ilmu zakat ini karena ini adalah salah satu asas kita ini menjadi orang Islam. Tidak penting saudara saat ini adalah seorang yang miskin. Kelihatannya kan kalau miskin nggak bakalan zakat. Hidup ini berubah loh. Hidup ini berubah. Banyak sekali orang-orang yang bulan lalu tuh masih miskin. Tapi bulan ini Masya Allah. Nah, kalau saudara telat belajarnya setelah 3-4 tahun, berarti kan saudara utang 3-4 tahun zakat sama Allah. Banyak loh mas. Orang-orang yang begitu tobat baru mikir, waduh, aku ini puluhan tahun ya nggak pernah keluarin zakat. Terus bayarnya gimana? Ketika dia rapel, Masya Allah kan. Bisa jadi dia malah jadi berutang sama Allah. Karena untunglah Allah itu maha rahman, maha rahim. Dia nggak bakal ngirimin debt collector ya kan. Begitu dia ini telat bayar, langsung malaikat muncul. Dan bayar. Waduh, bisa gawat tuh urusannya. Itu loh Allah tungguin sampai kita sadar. Allah tungguin betul sampai kita tobat. Allah tungguin sampai kita mau keluar zakat. Subhanallah. Apalagi sekarang bulan Ramadan ya Tat. Iya. Kita bayar zakat untuk lebih menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Dan jangan lupa ya pemirsa, takut kita nggak sempat ngingetin. Ada zakat fitrah yang juga wajib dikeluarkan ya oleh yang mampu. Mudah-mudahan teman-teman bisa kemudian ingat. Jangan sampai ingat bayar zakat fitrah setelah sholat Id. Jadi sedekah biasa, bukan menjadi zakat fitrah. Amin, amin. Terima kasih Ustaz. Ya. Ulfa mungkin ada mau siap-siap? Mau balik. Iya. Udah ngerti sekarang Iya. masalah zakat. Insya Allah. Kalau masih ada yang belum ngerti, telepon AA. Ya. Ya maksudnya saya kasih tahu lagi Tat, saya ingetin. Begitu. Siap. Berdoa enak nih Tat, biar jadi berkah. Terus kita semua diberikan kesadaran, keikhlasan dari hati untuk membayar zakat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama kami minta ya Allah ampunanmu. Barangkali ada hitung-hitungan zakat
yang kami miss, kami lewat. Jangan sampai jadi penyakit, jangan sampai jadi potensi kebangkrutan, jangan sampai jadi petaka, jangan sampai jadi musibah. Yang kedua, kami minta hidayahmu ya Allah, agar kami mengerti zakat itu penting, bukan cuma buat ngebersihin, tapi juga buat ningkatin, buat numbuhin apa yang kami keluarin itu. Yang berikutnya kami minta juga kepadamu ya Allah, agar ada desain pendidikan yang tepat buat anak-anak kami ya Allah, dari mulai rukun Islam, rukun iman, dari mulai anak kami kecil sampai nanti dia kuliah. Mudah-mudahan ada muatan itu dalam pendidikan di Indonesia. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabnal masir. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Akhirnya kita harus selesai. Terima kasih Mas Toto Alkit. Terima kasih Mas Bram. Mas Bram, makasih ya. Berbagi Salam sama teman-teman. pengalaman. Makasih sebanyak. Terima kasih jamaah yang udah hadir di studio. Saya Denny Cagur dan Ustadz Yusuf Mansurman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan kau lupakan, itu manfaat dunia akhirat. Siapa yang zakat tak mungkin melarang, tak bakal melarang.